Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini, saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema peristiwa Noah terulang kembali. Oleh karena itu, saya akan ajak untuk kita membaca di dalam kitab suci kita. Mari kita buka, yang membawa kitab suci bisa dibuka di dalam kitab Matai atau Matius pasal 24 ayat 37 dan Lukas 17 ayat 26. Ya, saya akan tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Matai 24 ayat 37, demikianlah bunyinya. Dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pulalah kedatangan anak manusia akan terjadi. Lukas 17 ayat 26. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Noah, demikian pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dari dua ayat ini, maka Yesua sudah memberi taukan kepada kita bahwa kelak kedatangannya yang kedua kali itu akan mirip peristiwa yang terjadi pada zaman Noah ribuan tahun yang lalu, dan saat ini benar-benar sedang ada di depan mata kita. Saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian peristiwa-peristiwa apa saja yang dikatakan mirip dengan peristiwa pada zaman Noah. Kalau kita melihat, saudara-saudara, hal yang pertama adalah Noah ini satu-satunya manusia yang dipilih oleh Bapa Yahweh untuk memberitakan keselamatan. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Henokh, maka saudara akan menemukan bahwa Noah memberitakan kebenaran firman Tuhan itu selama 120 tahun. Cukup lama Bapak Ibu. Umur kita saja belum ada yang 120, bukan? Tetapi Noah memberitakannya kebenaran firman Tuhan itu 120 tahun. Dan perlu saudara ketahui bahwa di dalam pemberitaan kebenaran itu tidak semua orang mau terima. Karena dianggap Noah ini orang gila karena bikin bahteranya di atas gunung, saudara-saudara. Nah, saya bisa mengatakan hal yang pertama yang mirip adalah tentang pemberitaan kebenaran. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali, Mesias kita, Tuhan memakai orang-orang untuk memberitakan, memulihkan segala sesuatu. Bukan cuma berbicara tentang nama, tetapi juga berbicara tentang 7 hari raya dan sebagainya. Semua yang sudah diacak-acak oleh setan, itu dipulihkan kembali sehingga orang-orang bisa mengerti kebenaran. Ketika saya menyampaikan tentang kebenaran firman, ada seseorang yang menanggapi kepada saya begini, saudara-saudara. Pak Lukas, kenapa sih kok kita harus mengganti nama dari nama Yunani, nama Arab kok harus diganti?
Wong dari dulu sudah seperti itu kok pijar diganti-ganti. Saya katakan bahwa yang mengganti itu justru bukan kami. Orang yang memanggil nama Bapa di dalam Adonai Yeshua HaMashiach itu justru sudah diganti dengan nama Arab dan Yunani. Sehingga hal yang pertama yang saya bisa tunjukkan kepada saudara adalah hal yang mirip, yaitu munculnya pengolok dan pengejek. Muncul pencemooh. Jadi kalau saudara yang menerima Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, diolok, dicaci maki, jangan mundur saudara. Karena ada orang yang sempat memberitahu kepada saya, dia bilang, apa yang terjadi Pak Lukas? Sejak saya memanggil nama Bapa, saya dijauhi oleh keluarga saya. Bahkan pendeta saya pun mengolok-olok, mengejek apa yang harus saya lakukan. Saya katakan, kita lihat saja Noah, apa yang Noah lakukan. Ketika Noah memberitakan kebenaran, pengejeknya juga banyak, saudara-saudara. Dia mengolok-olok, mencaci maki, dan menganggap gila. Dan itu adalah penggenapan di dalam kitab 2 Kefa atau 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Saya akan bacakan untuk saudara, khususnya bagi saudara yang saat ini sedang diolok-olok, karena dianggap saudara itu sedang tersesat, tidak kembali ke kebenaran katanya. Saya akan bacakan 2 Petrus 3 ayat 3. Dengan pertama-tama mengetahui hal ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul para pengejek yang berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri. Di sana dikatakan hari-hari terakhir. Ini kita ada di hari-hari terakhir ya Bapak Ibu. Dan muncul para pengejek. Kalau para pengejek itu bukan satu. Kata para itu banyak saudara-saudara. Kemudian di dalam kitab Yehuda atau Yudas 1 ayat 18. Sebab mereka terus berkata kepadamu bahwa pada zaman akhir akan ada para pencemooh yang muncul berdasarkan keinginan kefasikan diri mereka sendiri. Perhatikan kata kefasikan. Jadi kalau kita diolok, diejek, dicaci maki, jangan mundur. Saya sarankan berbuatlah seperti Noah. Noah tidak peduli orang mengejek maupun mengolok. Begitu juga dengan saya. Saya ini banyak pengolok, pengejek, dan sebagainya. Tetapi apakah saya beleret? Tidak. Makin gila itu iya saudara. Jadi kalau saudara diolok, dicaci maki, saran saya ikuti gaya saya. Makin menjadi-jadi saudara. Ya, tapi kalau saudara beleret, takut, ya, cemas, kecewa, wah, saudara masih belum sampai taraf yang namanya iman. Jadi saya sarankan, semakin banyak orang mengolok saya, semakin menjadi-jadi semangat saya. Jadi jangan dikira ketika saya diolok-olok terus jadi beleret, oh tidak, makin menjadi-jadi saudara. Ya, inilah hal yang pertama, yaitu munculnya pengolok. Tapi kita perlu bersyukur bahwa bukan kita yang mengolok, mencaci maki. Memang sudah ditulis dalam kitab suci bahwa nanti akan muncul orang-orang, kalau mengolok itu kan berarti mulutnya kotor ya saudara. Mulutnya kotor, najis, dan merasa dirinya paling benar. Saya bahkan mengatakan begini, saya justru kasihan ya
melihat orang-orang yang mengolok-olok pengajaran kita, saya jujur bukan marah, tapi kasihan. Kenapa? Karena orang ngaku, semakin ngaku, saya titelnya banyak gitu. Tapi sampai nama Yahweh tidak tahu, tapi mereka berkata haleluya, itu kasihan banget saudara. Itu tragis sekali loh kalau kayak gitu. Dan saya tahu bahwa apa yang saya sedang sampaikan, pasti pengolok juga mendengar. Dan saya katakan silahkan olok. Semakin banyak, semakin semangat saya menjadi-jadi. Jadi pengolok itu adalah merupakan api dalam hidup saya. Merupakan pemicu semangat. Kalau orang tidak diolok-olok malah ngelantur, tidur saudara-saudara. Tapi ketika diolok-olok berarti kita mendapatkan energi baru. Bahwa saya tidak akan pernah mundur sampai Tuhan Yesus memanggil kembali. Jadi itu yang pertama, yaitu mengolok-olok. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, apa yang terjadi yang memiliki kesamaan atau kemiripan? Yang kedua adalah pada saat zaman Noah, setan berusaha mengubah DNA manusia dengan munculnya gerombolan malaikat penjaga sehingga melahirkan Nefilim atau manusia raksasa. Kita tentu tahu, kalau kita hanya sekedar membaca kitab Bereshit atau Kejadian saja, kita menemukan kalimat raksasa, selalu bayangan kita, oh itu Goliat. Ya, salah saudara. Kenapa? Karena Goliat itu masih keturunan manusia dari suku bangsa Enak. Sementara raksasa yang saya maksud di sini adalah keturunan malaikat. Jadi pada zaman dulu itu ada malaikat-malaikat kelompok semiasa. Itu sebetulnya adalah watcher angel atau malaikat pengawas. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya ada 200 malaikat. Dan ketika dia melihat ya orang-orang perempuan yang cantik-cantik, lalu dia menginginkan, dan mereka menyetubuhi perempuan-perempuan itu. Sehingga lahirlah keturunan percampuran antara malaikat dengan manusia. Nah ini saya menyebutnya ngerusak DNA, saudara-saudara. Kalau saudara lihat di sini ada gambar tengkorak, bisa dimatikan lampunya. Ada gambar tengkorak, saudara-saudara, yang sangat besar sekali. Dan itu adalah ini ya. Dan ini juga gambar yang menunjukkan betapa besarnya. Nah ini saudara lihat ya, betapa besarnya kepala mereka, orangnya sekian. Ya. Ini bukan rekayasa gambar saudara, tetapi ini adalah fosil-fosil yang ditemukan di berbagai daerah di seluruh penjuru dunia. Kalau saudara melihat dalam penyelidikan, saya pernah membaca di China ditemukan, di Irak ditemukan, kemudian di daerah Timur Tengah dan segalanya itu banyak ditemukan fosil-fosil ini. Kenapa kok fosil-fosil raksasa ini bertebaran kemana-mana? Itu karena keturunan malaikat ini, saudara-saudara, para raksasa yang dikenal dengan Nefilim, itu kena banjir bandang air bah. Ya, sehingga kita melihat mayat mereka berserakan ke seluruh penjuru dunia. Nah, kita akan coba lihat perbandingan yang lain dari
perbedaannya. Ini saudara lihat ya, ini manusia segede ini, dan ini kepalanya segede ini. Jadi kalau digeletak itu bisa ya, saudara-saudara, karena betul-betul besar sekali. Nah ini ada orang yang berdiri, ini di museum, ya. Saya lupa mencatatnya ya. Itu di museum mana saya lupa ya, kemarin sudah saya catat, saya nggak masukin. Ini kakinya saja seperti ini. Dan kita lihat lagi, nah ini. Saudara lihat ini ada backhoe. Backhoe ini bisa seperti ini ya. Ini orangnya segede ini. Dan saudara lihat mungkin orang berkata, wah itu kan karena tengkoraknya didekatkan kamera. Tidak, saudara lihat di sini ada orang yang sedang berdiri di belakangnya, saudara. Nah, kalau kita tidak membaca kitab-kitab lain, maka kita akan menganggap bahwa ini hanyalah sebuah rekayasa belaka. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, sebentar saya akan ketikkan, saya lupa tadi soalnya. Di dalam kitab Bereshit 6 ayat 2, ya coba kita baca sejenak, dikatakan demikian. Lalu anak-anak Elohim melihat anak-anak perempuan manusia bahwa mereka elok, maka mereka mengambil istri-istri bagi mereka semua yang telah mereka pilih. Saudara perhatikan kata anak-anak Elohim. Siapa sebetulnya anak-anak Elohim ini? Tidak lain adalah watcher angel, malaikat-malaikat pengawas. Ada seorang yang memberikan penerangan dengan berkata bahwa anak-anak Elohim itu ya bukan malaikat, karena malaikat itu kan sudah jatuh. Berarti orang itu salah persepsi. Ungkapan kalimat anak-anak Elohim itu adalah mengacu kepada malaikat saat dia belum jatuh. Dia melihat perempuan, dia sudah jatuh atau belum? Belum. Begitu dia menyetubui, baru itu terjadi kejatuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, jadi di sini kita tahu bahwa anak-anak Elohim yang dimaksud di sini adalah para malaikat yang dikenal dengan watcher angel. Nah, untuk kita bisa melihat ke kisah yang lebih detail, saya ajak untuk membaca di dalam kitab Henokh. Ya, saya akan ajak saudara membaca, ini saya tunjukkan terlebih dahulu. Ya, next, ini kok nggak jalan. Nah, saya akan bacakan, ini kitab Henokh pasal yang ke-6, saya akan bacakan untuk saudara, nah ini sangat jelas ya. Dan datanglah saat ketika anak-anak manusia telah berlipat ganda, sehingga pada saat itu lahirlah bagi mereka putri-putri yang cantik dan rupawan, dan para malaikat, anak-anak surga, perhatikan kata anak-anak surga, ya, melihat dan menginginkan mereka dan berkata satu sama lain, marilah kita memilih istri dari antara anak-anak manusia dan memberi kita anak. Dan Semiasa, pemimpin mereka, berkata kepada mereka, aku takut kalian tak akan setuju untuk melakukan hal ini, dan aku sendiri harus menerima hukuman untuk suatu dosa besar. Dan mereka semua menjawabnya dan berkata, marilah kita semua bersumpah dan mengikat diri kita dengan suatu kutukan bersama untuk tidak menghentikan rencana ini, tapi untuk melakukannya. Lalu mereka semua bersumpah dan mengikat diri mereka
dengan kutukan bersama atas sumpah itu, dan jumlah mereka semuanya 200 orang. Sampai di sini dulu, nanti saya lanjut. Begini saudara-saudara, dalam kisah ini ada 200 malaikat yang melihat, wah ini anak-anak manusia ini kok cantik-cantik ya. Wah, lalu dia ingin, saudara-saudara. Dan ketika ingin, malaikat itu sebetulnya tahu. Malaikat itu sebetulnya ngerti bahwa kalau dia sampai menyetubuhi anak manusia yang cantik-cantik itu, maka dia pasti akan berdosa. Dia pasti akan terbuang dari Shamayim. Tetapi rupa-rupanya nafsu mereka lebih besar daripada logika mereka. Sehingga 200 malaikat itu lalu berbicara satu dengan yang lain. Ayo kita bersumpah-sumpahan. Pokoknya kita lakukan ini, jangan sampai ada yang tidak. Lalu di sini dikatakan bahwa 200 malaikat itu menghampiri perempuan yang cantik-cantik tersebut. Jumlah mereka 200. Ya, saya lanjut. Dan jumlah mereka semuanya 200 orang yang turun pada masa Yaret di puncak Gunung Hermon. Dan mereka menyebutnya Gunung Hermon karena mereka telah bersumpah dan mengikat diri mereka dengan kutukan bersama atas sumpah itu. Dan inilah nama pemimpin-pemimpin mereka. Samlasas, pemimpin mereka, Arakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamlel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batarel, Analel, Zakiel, Samsapel, Satarel, Turel, Yomyael, Sariel. Inilah pemimpin-pemimpin tiap 10 dari mereka. Wow, saudara, mengerikan sekali ya. Mungkin ada yang bertanya begini ya. Mana ada malaikat kok menyetubuhi manusia? Lah malaikat itu kan tidak berjenis kelamin. Betul. Anda 100% betul. Tetapi perlu kita ketahui bahwa malaikat itu tidak menyetubuhi manusia dalam wujud malaikat yang sebenarnya. Tetapi dia mengubah diri menjadi manusia. Sampai di sini paham saudara-saudara? Kalau saudara melihat video saya akan lebih detail, saudara cari materi saya yang berjudul Siapakah Raksasa yang ada pada zaman Noah. Nah, di situ saya sudah menerangkan tentunya lebih detail dari yang saya sampaikan pada malam hari ini. Karena ini saya mengambil beberapa kesamaan antara zaman sekarang dengan zaman Noah, saudara. Dan tentu saja kalau sampai malaikat-malaikat itu menyetubuhi manusia, ya saudara, saya pernah menerangkan ya di dalam materi saya yang saya sebut tadi, sampai ada orang yang kawin dengan peri, itu kan ada. Ya, di daerah Ngawi. Ya, jadi saya nggak akan cerita lagi. Silakan saudara kalau melihat lebih dalam lagi ya nonton saja video saya yang tadi saya sebut. Siapakah manusia raksasa yang hidup pada zaman Noah? Nah, saudara yang terkasih, tentu saja ketika malaikat-malaikat itu menyetubuhi manusia, maka dengan sendirinya DNA-nya akan berubah. Terjadi perubahan.
Saya juga tidak menceritakan tentang DNA kembali secara detail, tetapi saya hanya memberitahu bahwa persetubuhan antara malaikat-malaikat dengan manusia itu mengubah DNA. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi saat ini? Saat ini juga para raksasa. Saya berharap saudara bisa paham dengan apa yang saya sebut para raksasa itu. Para raksasa itu adalah, ya saya menyebutnya adalah apa ya, motone siji. Ya, motone siji, saudara. Saya berharap saudara tahu. Ya. Itu para raksasa, si mata satu. Ya. Itulah para raksasa. Saya berharap saudara paham ya. Ya, saya yakin saudara yang ada di Kehilat ini pasti paham. Tetapi saudara yang ada di tempat lain, ya saudara cari sajalah sendiri yang dimaksud mata satu itu apa, ya. Motone PC garis siji, saudara. Ya. Ya. Itulah mereka yang sekarang sedang berusaha untuk mengubah DNA manusia menjadi DNA sintetis. Dari DNA menjadi mRNA. Lah, saudara pasti akan lebih dekat lagi ya, lebih mudah lagi untuk menangkap apa yang saya maksud. Ya. Nah itu para raksasa di zaman sekarang, saudara-saudara. Kalau zaman dulu mereka mengubahnya dengan persetubuhan para malaikat dengan manusia, maka sekarang manusianya lah yang mengubah, para raksasa itu mengubah manusia dengan cara apa? Dipaksa. Kalau nggak mau diancam, ditakut-takuti. Ya sekarang sedang terjadi. Ya. Itulah para raksasa yang sedang mengintimidasi manusia. Sehingga DNA manusia sudah tidak lagi murni, tetapi DNA-nya sudah berubah. Kemudian muncul lagi. Nah, ini alat ya yang saya katakan tanda bilangan binatang itu. Ya. Menggunakan enzim yang dikenal dengan luciferase. Loh kenapa ya kok namanya Lucifer, saudara-saudara? Ya, ya karena memang mereka itu yaitu saudara-saudara. Ya, cuman kasihan banget kalau ada sampai para pendeta nggak ngerti untuk hal ini. Saya berharap saudara bisa paham ya akan apa yang saya sampaikan. Kemudian saya lihat juga di dalam Science Daily. Nah ini ya, Science Daily. Nah di situ dikatakan apa? Small medical robot for Guinness World Record. Jadi ini sudah tertulis dan sudah diakui dunia adanya nanobot ya di tanda bilangan binatang itu. Sekarang saudara lihat ukuran virus itu adalah 100 nano. Ya, 100 nano. Sedangkan nanobot itu 120 nano. Tidak jauh berbeda. Sekarang justru sedang dikembangkan lagi nanobot dengan ukuran jauh lebih kecil. Dan mereka akan mencapai 12 nano saja. Mungkin saudara akan bertanya, 1 nanometer itu besarnya seberapa ya? Gampang saudara, saudara ambil satu rambut, kemudian dibelah menjadi 100.000. Nah itu namanya 1 nano. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kalau ada orang yang bilang, mana ada? Ya, microchip, mosok benda kayak begini ada microchipnya, ya saudara?
Dia katakan microchip itu kan sebesar biji beras. Saya bilang betul sekali, pinter Anda. Tapi ketinggalan zaman. Ya. Microchip sebesar biji beras itu adalah teknologi 30 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah nggak ada ukuran sebesar biji beras. Kalau yang ukuran biji beras dipergunakan untuk hal yang lain. Sekarang sudah hitungannya nano, saudara. Lalu kenapa kitab suci melarangnya? Ya kalau Tuhan ngomong jangan, ya jangan, gitu loh. Sekarang kita lihat. Nah ini saudara, kenapa kitab suci melarang? Karena yang memakai tanda bilangan binatang itu akan terkena bisul-bisul yang mematikan. Begini nih saudara. Ya. Sekarang sudah terjadi atau belum? Sudah. Tapi orang bisa ngomong belum. Waduh kasihan banget saudara ya. Itu sama seperti yang tertulis di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu pasal 16 ayat 2b. Ada baiknya kalau kita baca ya, kitab Gilyahna pasal 16 ayat 2 di bagian B. Dan terjadilah borok yang buruk dan jahat pada manusia yang mempunyai tanda binatang buas itu dan mereka yang menyembah pada ikonnya. Ini saya tentu tidak akan menerangkan hal ini karena saya sudah pernah menerangkan di beberapa materi saya. Ya, nah sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara, ya, kenapa DNA itu tidak boleh dirubah. Karena kita tentu tahu ada seseorang yang ahli dalam bidang DNA, dia mengatakan bahwa DNA manusia itu membentuk nama Yahweh, Yod-He-Waw-He. Jadi di sana dikatakan setiap 10 asam ada jembatan, setiap 5 asam ada jembatan, setiap 6 asam ada jembatan, setiap 5 asam ada jembatan, dan jembatan belerang itulah yang membuat DNA tetap terpasang. Nah sekarang saudara perhatikan angka 10565 itu adalah angka gematria dari huruf Yod He Waw He yang dikenal dengan Yahweh. Itu sebabnya kenapa di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian dikatakan bahwa baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami. Jadi kita ini dibentuk oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan, dengan Bapa Yahweh, ya Bapak Ibu. Nah itu sebabnya setan tidak mau. Setan berusaha untuk merusaknya dengan cara mengubahnya, bukan lagi tetap DNA, tetapi mRNA. Nilai numerik YHWH bertambah untuk menciptakan 46 kromosom manusia. Ada 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang dalam sel manusia. Kenapa jika kita sudah tahu namanya dan susunan DNA manusia itu adalah Yahweh, masih banyak yang merasa nggak nyaman jika menyebut nama Bapa Yahweh hanya karena merasa sendiri. Saya katakan jangan pernah takut. Tuhan yang kita sembah, Sang pencipta alam jagat raya ini, namanya adalah Yahweh. Haleluya. Inilah hitungannya saudara. Yod-He-Waw-He ini ya.
10, 5, 6, 5 sama dengan 26. 26, 2 plus 6 sama dengan 8. Itu huruf khat atau hayai atau hidup yang kekal, nggak ada matinya. Jadi saudara dan saya ini nggak pernah mati, saudara. Kalau bilang mati itu cuman hanya mati fisiknya, karena kita keturunan manusia yang berdosa. Tetapi roh kita terus hidup selama-lamanya. Cuman bedanya kita ada di Shamayim atau kita ada di Sheol. Itu saja sebetulnya. Oleh karena itu, tetaplah teguh di dalam mengikut Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Materi ini bisa saudara ambil ya di channel Lukas Sutrisno secara lengkap. Ada banyak lagi yang lain. Dan itu ada di materi ini, ya. Tanda bilangan binatang itu sudah dimulai. Ya, banyak sekali materi-materi saya yang menyinggung masalah ini. Jadi saya berharap saudara bisa lihat sendiri. Ini saya posting 10 bulan yang lalu. Dan penontonnya sudah 85.000, saudara-saudara. Sudah cukup banyak ya. Itu adalah hal yang kedua, yaitu mengubah DNA manusia. Si mata satu. Ya, kalau raksasa kan biasanya digambarkan matanya cuma satu, ada tanduknya kan gitu, saudara. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang punya kesamaan dengan zaman Noah di zaman sekarang, yaitu tidak peduli dengan situasi yang sedang genting di alam roh. Mereka kawin dan dikawinkan, makan dan minum. Saya bacakan ulang di kitab Matius 24 ayat 38-39, perhatikan baik-baik. Sebab sebagaimana hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Noah masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak menyadari, perhatikan kata tidak menyadari, sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Saya bisa mengartikan dua ayat ini, saudara, yaitu yang pertama, mereka makan dan minum, kawin dan dikawini, itu artinya kehidupan sehari-hari yang biasa kita lakukan. Itu pandangan saya yang pertama. Pandangan saya yang kedua adalah, dibuatlah sebuah pertanyaan. Apa salahnya makan dan minum? Apa salahnya kawin dan dikawinkan? Ya Bapak Ibu, tentu tidak ada salahnya. Tetapi kalau kita melihat di foto ini, ya, saya bacakan, tidak peduli dengan situasi yang sedang genting di alam roh, terjadi penyimpangan kodrat manusia. Nah, ini pernikahan sesama jenis di Thailand antara pria bernama Arburibun sebagai suami umur 29 tahun dengan pria lain yang bernama Trarapet Sansai. Ini berperan sebagai istri. Umur 26 tahun di daerah Huayong, wilayah Trang pada tanggal 21 Mei yang lalu. Ini nek kawin kayak gini bagaimana, saudara? Oh, perang pedang ya, saudara. Ya. Laki sama laki, gimana ini, saudara? Dan saudara jangan berpikir, itu kan di luar negeri,
Di Indonesia mah nggak ada. Indonesia ini kan religiusnya kuat sekali ya, roh agamawinya kuat sekali. Siapa bilang? Ya, saya akan tunjukkan ini adalah yang ada di Indonesia. Itu di warga Sopeng ya, di Sulawesi Selatan. Ini orang yang kawin laki sama laki. Ini laki loh saudara. Ya, cuma dipacai perempuan aja. Ya. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Ini sangat kontras sekali ya, bahwa orang laki kalau sama orang laki kalau kawin bisa punya anak enggak? Enggak punya, dan itu didukung penuh oleh si mata satu. Karena apa? Enggak akan memberikan keturunan, saudara-saudara. Nah, orang-orang pada zaman Noah dulu, pengejek-pengejeknya itu bukan cuman masalah kebenaran, ya. Sangat kontras dengan apa yang Noah katakan. Dia menakut-nakuti, sok bilang kamu sok rohani, ya. Ini cerita Noah, ya. Masa kamu bikin bahtera kok di atas gunung? Bukankah itu suatu kebodohan yang sangat berat dan tidak bisa ditoleransi sama sekali? Dan saya katakan kegendengan dalam tanda petik Noah ini menjadi bahan ejekan. Tetapi apakah Noah berhenti bikin bahtera? Tidak, sekali lagi Noah makin menjadi-jadi. Dia bikin bahtera itu siang dan malam serta memberitakan keselamatan. Ini punya arti rohani. Di samping saudara memberitakan tentang keselamatan hanya melalui nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, kita juga membenahi bahtera hidup kita. Amin. Noah juga begitu. Dia bukan cuman bikin bahtera tak tok bikin bahtera, bukan cuman itu, tapi dia memberitakan. Antara memberitakan dan mempersiapkan bahtera ini berjalan bersama-sama. Kita pun harus begitu, saudara. Terus jangan segan-segan untuk memberitakan. Cuman yang jadi pertanyaan, saudara benar-benar memberitakan atau tidak? Nah ini kadangkala orang itu suka berdalih, saudara-saudara. Dia mau dibaptis dalam baptisan pembaharuan, tetapi dia berdalih. Yaitu apa? Saya tak ibadah di tempat yang seperti biasa. Ya, saya sering memberikan ilustrasi begini ya. Kalau saudara ada dalam sebuah rumah, sedang ada permainan judi dan rumah itu digerebek polisi, penontonnya kena atau tidak? Oh, kena, saudara-saudara. Ya. Nah, itu kan sama, kecuali kalau polisinya itu sedang tugas intel. Enggak kena. Sama seperti saudara ada di tempat yang salah, di tempat yang lama, enggak apa-apa. Saya bahkan menganjurkan. Tapi kalau saudara memberitakan, ngerti enggak saudara? Tapi kalau saudara cuman ikut-ikutan, saya katakan Anda bikin Bapak Yahweh cemburu loh. Apalagi sudah dibaptis pembaharuan. Ya. Saya anjurkan, milikilah mental yang kuat. Saya bisa pamer mental saya, saudara. Kenapa? Karena saya ketika percaya kepada Bapak Yahweh, saya dibaptis, saya pamer bahwa saya sudah dibaptis dan saya sudah dipastikan mendapatkan keselamatan. Ya, walaupun memang saya menyadari ada banyak orang yang belum mencapai itu, masih malu-malu, masih takut-takut. Oh, kalau saya tidak, saya nggak peduli, saudara. Saya menyampaikan ini karena kalau saya malu, nanti ayat firman Tuhan yang mengatakan kalau kamu malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun malu mengaku engkau di hadapan Bapa. Lah itu kan ngeri, betul nggak Bapak Ibu? Makanya ya apa adanya. You suka sama saya syukur, nggak suka juga nggak apa-apa, gitu loh. Ini kalau saya seperti itu. Ya,
Jadi saya bukan mau sok-sokan, tapi saya hanya akan menunjukkan kepada setan, saya bukan lagi milikmu, tapi saya sekarang menjadi milik Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Itu. Ya, tapi sekali lagi saya bisa memaklumi kalau saudara mungkin masih takut-takut, malu-malu, sehingga takut dipublikasikan. Kalau saya mah enggak apa-apa, publikasikan saja sebanyak-banyaknya. Ya. Kenapa? Karena justru di sini kita bisa menunjukkan ini loh anak-anak Bapak Yahweh yang sejati. Kita harus bangga dengan bapaknya. Amin. Coba sekarang saya sering lihat ya, artis-artis itu ketika dia pacaran, dia menyembunyikan pacarnya. Saya bilang itu tidak gentle sebetulnya. Kalau memang dia mencintai dengan cinta yang tulus, dia tidak peduli orang suka sama dia atau tidak, pokoknya ini loh pasangan hidup saya yang saya banggakan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya samalah seperti kita. Orang suka atau tidak suka emang gua pikirin, saya terus akan pamerkan kekasih saya adalah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Begitu ya, tetapi ya sekali lagi saya hanya menghimbau saja. Nyali keberanian itu ada pada masing-masing. Ya. Ada juga orang yang berdalih supaya saya bisa menyusupnya gampang, itu juga tidak apa-apa. Ya, bagi saya itu it's okay saja. Tapi yang penting saudara tetap memberitakan bahwa di atas muka bumi ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Bahtera terus dibangun, saudara. Dan bahtera itulah saya katakan bahtera nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Sudah tersedia, tetapi penumpangnya tidak ada. Nggak ada yang mau, ayo masuk bahtera. Noah ini kayak calo ya saudara. Panggil-panggil orang, tapi orang bilang, nggak mau aku ikut kegeblekanku. Aku nggak mau ikut kebodohanmu. Ya, ini kasihan banget ya. Kalau toh ada yang orang sudah percaya, masih campur-campur, cari amannya, ya, nah ini saya pikir juga kurang tepat, ya, Bapak Ibu. Seharusnya kita ini menjaring jiwa sebanyak-banyaknya, malah melarang orang yang datang. Kan gereja kan seharusnya menjaring jiwa, betul nggak Bapak Ibu? Tapi sekarang gereja bisa menolak orang loh, terang-terangan loh, ya. Kalau Anda tidak punya tanda bilangan binatang itu, silahkan Anda keluar dari sini. Wah, hebat ya. Baru di zaman akhir ini, gereja ngusir orang, saudara. Hebat, saudara. Ya. Coba, dikatakan mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, itu bicara tentang kehidupan sehari-hari yang tidak peduli dengan kerohanian. Ya, itu ada di dalam Lukas 17 ayat 26 dan 27. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Noah, demikian pula terjadi pada hari-hari anak manusia, mereka akan minum, mengawini dan dikawini sampai waktu Noah masuk ke dalam bahtera. Jadi peristiwa mengolok, mengejek, mencaci maki itu akan terus. Ya. Dan saya katakan celakalah kita kalau kita yang dipakai oleh setan untuk mengolok-olok kebenaran firman Tuhan. Karena di sana dikatakan sampai Noah masuk ke bahtera. Dan yang kedua dari apa yang saya sebut ini adalah terjadi penyimpangan kodrat manusia secara terang-terangan. Di Amerika saya mendengar kalau ada gereja yang tidak memberkati pasangan LGBT, gerejanya ditutup, saudara-saudara. Ya, nah ini saya tunjukkan ini juga pasangan suami istri, saudara. Suami ini sing ngendi, ya, padha kabeh, saudara ya.
suami istri, perempuan kabeh, enggak tahu itu piye carane, saudara. Ya. Nah ini yang saya katakan bahwa inilah penyimpangan-penyimpangan yang sangat luar biasa yang sedang terjadi di depan mata kita. Tadi saya mendapatkan WA dari seseorang yang nge-crop Facebook, yaitu adanya seorang LGBT, laki-laki kawin sama laki-laki yang memberkati itu pakai talit seperti saya, saudara-saudara. Ya, sehingga ada komen nyinyir yang berkata begini, ini saya catat ya, komen nyinyirnya begini. Dari cara berpakaiannya seperti aliran Pak Lukas ya Pak. Wah, Lukas meneng. Ya, saudara. Padahal orang yang memberkati perkawinan LGBT yang pakai pakaian pendeta yang ada kolopnya putih lebih banyak ya toh. Kok enggak nuding mereka, yang dituding Lukas meneng. Ya ini ada apa dengan Lukas ya? Kok orang risih banget dengan nama saya gitu loh. Ya. Saya beritahu, mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, ayo coba, bener ora Pak Lukas? Saya kasih tahu nih, ya. Saya anti memberkati LGBT. Kalau ada di antara saudara di sini yang mau kawin, tak cari laki harus sama perempuan. Kalau sampai laki sama laki, saya bilang no way. Ya, hati-hati saudara. Misalnya, ini misal ya, Brisco kawin sama Robi misalnya. Oh no way saudara. Ya, hati-hati. Ya. Dan ini lihat pernyataan saya nih, dengerin nih. Khususnya bagi orang yang mengolok-olok saya, pakaiannya tuh yang memberkati pakaiannya kayak Pak Lukas katanya, dengerin. Ya, buka telinga yang lebar. Ya, dengerin saudara. Saya anti LGBT. Mau coba? Boleh. Ayo sediakan uang 100 triliun di depan saya. Suruh saya memberkati 1 jam saja. Saya tidak akan tertarik dengan 100 triliun. Atau cara yang kedua, pakai ancaman. Pak Lukas diancam, ya, supaya memberkati. Saya bilang 100 triliun we tak singkirkan kok, cuma yang ancaman, saudara. Ya, nah ini yang saya perlu kasih tahu. Ya, padahal yang memberkati itu banyak sekali pendeta-pendeta. Dan ini tidak menyangkut dalam dunia Kristen tok loh, saudara-saudara. Ya, ini saya tunjukkan lagi yang lain. Bukti bahwa kebejatan moral itu sedang terjadi. Nah, ini juga laki-laki sama laki-laki. Wow, ini ngasih seperti ini. Apa ini? Jien. Bagi saya ini jien. Ya, duit saudara. Ya. Jadi ini coba bayangin laki-laki sama laki-laki. Wow, mesra bukan? Wow, mesra ya Bapak Ibu. Nah sekarang yang berikutnya. Ini di India. Wah, ini lebih keren lagi saudara. Ya. Lebih keren lagi nih. Ini perkawinan antara perempuan dengan anjing. Ya, dengan anjing saudara. Ya. Loh mungkin saudara tertawa, tapi ini sebuah fakta. Dan ini resmi loh saudara. Jangan main-main, ini resmi loh. Ya, perempuannya dipacain, dikasih ini, terus nah ini suaminya nih. Wow. Dahsyat ya. Inilah zaman Noah saudara. Sedang terjadi di depan mata kita. Ini di India. Sekarang saya tunjukkan yang di Indonesia. Mungkin, oh mana ada di Indonesia? Ada ya. Ini tak saya tunjukkan kepada saudara. Nah ini. Ini kawinnya sama apa? Sama kambing, saudara-saudara.
Sekali lagi ini resmi. Saya bacakan dari Lira Media. Dengerin saudara. Prosesi sakral. Oh kan sakral loh saudara. Prosesi sakral pernikahan antara seorang pria dengan seekor domba betina dilaksanakan di Pesanggerahan Keramat Ki Ageng di Desa Jogondalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik pada Minggu sore 5 Juni tahun 2022. Ini benar loh ya, jadi saya nggak mengada-ada ya, saya bacakan ini resmi dan ada gambarnya, itu bukan rekayasa foto ya, itu sungguh-sungguh. Mempelai pria adalah spiritualis Nusantara bernama asli Saiful Arif, 44 tahun, asal desa Kelampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dia menamakan diri sebagai Satrio Piningit, sedangkan mempelai wanita adalah seekor domba betina yang bernama Sri Rahayu bin Bejo. Ibu dari Sri Rahayu ialah Sri Kinasih. Pernikahan tersebut disaksikan sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para spiritual. Pernikahan ini dipandu oleh seorang penghulu. Usai nikah, Satrio Piningit mengungkapkan sukacitanya. Setahun lalu saya dapat petunjuk untuk menikahi Sri Rahayu, dan sekarang baru terlaksana. Ini semua atas izin dari Yang Maha Kuasa. Sopo Maha Kuasa? Saya menikahi Sri Rahayu untuk mempersatukan bumi Nusantara dan bumi Pertiwi ini. Harapannya jangan sampai ada adu domba. Jangan sampai negara Indonesia ini diadu domba oleh negara lain. Semua harus bersatu dan menjaga Indonesia, kata Saiful Arif atau dijuluki Satrio Piningit. Pernikahan ini merupakan pernikahan aneh dan unik yang ada di Indonesia. Diketahui selama setahun ini, Saiful Arif menjalani beberapa ritual demi cintanya terhadap Nusantara. Itu dilakukan untuk menyelamatkan Nusantara dari mara bahaya berupa bencana alam, baik gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Dan ada musibah yang lebih besar dari bencana alam, yaitu perpecahan antar anak bangsa di negeri ini karena diadu domba. Sehingga Satrio Piningit rela melakukan ritual menikahi seekor domba demi menyelamatkan keutuhan Indonesia dari semua musibah dan bencana yang mengancam negeri Indonesia tercinta. Satrio Piningit berharap pernikahannya itu membuat semesta ini menjadi damai dan sejahtera. Semua ini saya lakukan sebagai bentuk rasa cinta kepada Indonesia, katanya. Ki Ageng Gusnur Hudi, selaku pemilik Pesanggerahan Keramat Ki Ageng yang turut menjadi saksi pernikahan tersebut, mengatakan, pernikahan antara Satrio Piningit dengan seekor domba bernama Sri Rahayu bukanlah perkawinan biologis atau fisik, akan tetapi adalah bentuk ritual perkawinan unsur alam semesta. Jadi ceritanya ini bukan perkawinan fisik, tetapi perkawinan ini sudah dicatat di alam semesta. Ya, tetap di dalam iman kita tidak boleh, ya. Sehingga alam semesta atau jagat ini selaras energinya. Ini salah satu bentuk keprihatinan dan rasa cinta kami kepada Ibu Pertiwi selaku spiritualis Nusantara, tanpa sedikit pun mengurangi kemuliaan kita sebagai manusia. Jelas Ketua Paranormal Nusantara dan seorang guru spiritualis ini.
Sekali lagi ini bukan perkawinan biologis, tetapi perkawinan unsur alam atau energi semesta, sehingga Indonesia tetap damai sejahtera, tegas Ki Ageng julukan Gus Nur Hudi. Ritual perkawinan antara Satria Paningit dan Sri Rahayu, seekor domba, di bawah panduan Romo Sudarto, seorang guru besar ilmu leluhur atau kejawen. Romo Sudarto yang dikenal sebagai sosok tokoh karismatik ini mewarnai upacara perkawinan langka ini. Inilah bentuk kecintaan kami kepada Ibu Pertiwi dan kehidupan yang kami tuangkan dalam bentuk ritual supaya Indonesia damai dan tentram. Kami melihat energi semesta dan leluhur kami sangat senang melihat ritual ini, tegas Romo Sudarto. Kami juga berharap saudara-saudara kita yang di luar sana tidak salah paham dan menafsirkan yang negatif. Etikat kami semata-mata untuk mendoakan Indonesia tercinta supaya damai rukun sejahtera, kata Romo Sudarto. Adapun penghulu pernikahan antara Satrio Pinangit dan Sri Rahayu ialah Gus Kresna. Dia merupakan sosok spiritualis yang sudah mumpuni dan memahami kegoiban alam semesta. Sosok ganteng dan berambut panjang ini mengawinkan Satrio Paningit dengan Sri Rahayu atau seekor domba dengan penuh hikmat kusut, seraya mengawinkan energi alam semesta. Gus Kresna berharap setelah pernikahan ini Indonesia rukun damai sentosa. Kegiatan ritual perkawinan langka dan unik ini didukung oleh Sera Group pimpinan Haji Muhammad Soleh. Seorang tokoh spiritual, Gus Arif Saifullah juga ikut membantu semua jalannya ritual perkawinan antara Satrio Paningit dengan seekor domba yang diberi nama Sri Rahayu. Sampai di sini pembacaan kita. Kepercayaan mereka memang memperbolehkan. Itu hak mereka. Kita tidak perlu menjamah kepercayaan mereka. Tetapi di dalam iman kita tidak diperbolehkan. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang berikutnya. Apa yang memiliki kesamaan antara zaman Noah dengan zaman kita hidup sekarang ini, yaitu mempertuhankan teknologi. Wow, saudara. Waktu itu zamannya Noah itu ada menara Babel. Pertanyaannya, menara Babel itu selesai atau tidak? Tidak selesai. Padahal rencana yang ada di dalam pikiran mereka, kalau saudara baca di dalam kitab Henok adalah mereka ingin supaya orang berjalan dari bawah ke atas itu bisa satu tahun lamanya, saudara. Itu hebat loh teknologi pada zaman itu, sampai orang berpikir aku mau bikin menara sampai puncaknya menuju ke langit, orang kalau jalan itu bisa 1 tahun lamanya. Wah, itu pemikiran yang gila ya saudara. Tapi ternyata selesai atau tidak? Tidak selesai ya. Sekarang juga manusia pamer teknologi, yaitu apa? Nanobot, HARP, dan CERN ya. Nah, saya pernah menyampaikan hal ini, coba saudara perhatikan ini ya video saya yang pernah saya sampaikan. Judulnya adalah Blue Beam Project ya. Dan itu saya upload 5 tahun yang lalu, yang menyaksikan sudah 21.000 orang. Ya, ada Blue Beam Project. Saya tidak cerita di sini karena saudara kalau mau lihat ya, lihat aja Blue Beam Project itu seperti apa, supaya saya nggak berlama-lama di sini. Kemudian video juga yang berkaitan dengan teknologi, yaitu mesin waktu CERN. Nah ini ya, waktu
Mesin waktu CERN ini adalah teknologi yang juga menjadi andalan manusia sekarang. Apalagi teknologi CERN ini mereka menyelidiki partikelnya Tuhan. Wow, saudara. Ya, saya juga tidak banyak cerita di sini, saudara bisa lihat langsung di materi saya sudah buat 2 materi, mesin CERN yang mengerikan. Dan video ini saya upload 6 tahun yang lalu, dan penontonnya sudah 66.000, saudara. Kemudian yang berikutnya yaitu kembali ke teknologi yang saya beri judul teknologi and depopulation. Teknologi untuk menghapus manusia di dunia ini. Pakai apa? Nonton sendiri saja supaya saudara bisa nonton video saya. Apa itu depopulation? Ya, teknologinya apa saja? Ya, saudara lihat di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya, saudara, yang kelima. Apakah yang menjadi kesamaan antara zaman Noah dengan zaman saat ini? Yang berikutnya yaitu bahasa bukan lagi kendala untuk manusia bersatu. Sama seperti sebelum zaman air bah, mereka bersatu, bahasanya tetap satu. Tetapi tujuan mereka untuk apa, saudara? Untuk melawan Tuhan. Jadi sebelum air bah itu bahasanya satu. Nggak ada bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia, nggak ada bahasa India, bahasa Cina, nggak ada. Semua bahasanya satu. Tetapi ketika mereka melakukan perlawanan terhadap Tuhan saat mereka mendirikan menara di Babel, maka Tuhan mengacaukan mereka dengan munculnya bahasa-bahasa. Sehingga kalau ada orang yang berkata, ayo tolong diambilin aduan semen, yang diambil batu bata. Gitu. Lu semen, aku nggak ngerti. Pokoknya ini mau disuruh ngambil batu bata yang diambil cetok, saudara-saudara. Kacau semuanya, karena nggak ngerti bahasanya. Jadi saya katakan teknologi masa lalu itu tidak berhasil. Manusia tidak bisa berjalan ke menara yang tingginya jalan saja 1 tahun. Itu menurut kitab Henok, ya Bapak Ibu. Jadi visi mereka itu sampai seperti itu loh. Dan teknologi itu juga menara sudah dikalahkan dengan teknologi menara yang ada di Dubai. Ya, itu sudah kalah karena menara yang berada di Dubai itu tingginya 1 kilometer. Ya, 1 kilometer, 1000 meter. Jadi sangat tinggi sekali. Sementara menara Babel belum sampai, ya, karena nggak selesai ya, saudara-saudara, nggak selesai. Ya. Karena kalau saya coba lihat tentang seberapa besar menara Babel, pada saat mereka bikin itu baru 90 meter, ya, 90 meter tinggi dan tinggi lebar dan besarnya itu sekian, ya, 90 atau 9 meter gitu ya. Itu baru mereka dalam pembuatannya. Jadi teknologi itu gagal. Lalu pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan teknologi yang sekarang yaitu menyatukan bahasa? Nampaknya mereka berhasil, saudara-saudara. Ya, sekarang kalau kita mau berbincang-bincang dengan orang dari negara lain dengan bahasa yang lain, cukup menggunakan satu alat, ya, yang mereka sebut dengan translator device, ya, satu alat untuk menerjemahkan secara instan. Jadi kalau misalkan saya pergi ke Israel misalnya,
Saya menyampaikan salam, selamat pagi, dia bunyi boker tov, begitu saudara. Hebat ya Bapak Ibu. Nah, kita akan coba lihat videonya sejenak sebelum kita tutup. Ya, silakan diputar videonya. Where is the big elephant? 大婴儿在哪里？ Are you doing any shopping? 你是否在做任何伤害品？你们怎么庆祝圣诞节？和朋友吃饭。 Do you think you could get around China without speaking a word of Chinese? Well, I'm here in Shenzhen, right across the border from Hong Kong, and sadly, I don't speak any Chinese. But I do have these handy voice translators that should get me around the city of 11 million people. Let's go. 走吧。 Let's have a SIM card. 牛行200。请 SIM 卡吗？ Where's the taxi stand? 出租车乘车处在哪里？ Taxi? 啊，在上面。 Nine Square Shopping Centre. 购物中心90平方米。购物中心是不是？购物中心在哪里？是不是？ Near Shenzhen Center Park. 需要公园的机会圣诞老人。 A table for 4. 有4个人的座位吗？ 4人桌。 Can we have a knife and fork? 请给我餐单和餐叉吗？ Where is the closest metro station? 最近的地铁车站是哪个站？看到没有？世纪会下电梯。 Okay. 后上。 Where is the elephant on the building? 建筑物上的大象在哪里？直走右转。 You, go straight and turn right. Oh, thank you. Here we go. Could you take a photo of me and the elephant? 你可以把我和大象的照片放在一起。 We've made it around Shenzhen only speaking English, thanks to these 2 devices. Ili was quick and easy to use, but it was only a one-way translator, whereas Transay was a 2-way microphone. It enabled me to almost have conversations with people. Either way, it's amazing that you can get around a Chinese city only being able to speak English. But thank you very much for watching. 感谢您的收看。 Videonya saudara, keren nggak Bapak Ibu? Wow, sangat keren ya. Nah, tapi saudara tetap harus punya alatnya, ya. Nah, tetapi sekarang saudara-saudara ada ide gagasan yang lebih hebat dari agar saudara punya alat itu. Karena alat itu bisa ketinggalan ya. Bisa ketinggalan, bisa hilang, bisa saja. Tapi sekarang alat itu dimasukkan ke dalam otak manusia. Itu adalah programnya dari Elon Musk, saudara-saudara, yang dikenal dengan Neuro Linguistic Program. Ya, itu ditanam di otak, saudara akan menjadi orang yang ahli bahasa apapun. Tinggal saudara di program saja, saudara ingin bahasa apa? Ya. Oh, saya ingin bahasa Afrika misal, taruh aja di bahasa Afrika. Saudara akan pandai secara fasih berbahasa Afrika. Saudara ingin bahasa Inggris? Gampang, diprogram aja ke bahasa Inggris. Dan dia sudah ada di otak manusia. Itulah gagasan dari Elon Musk, saudara-saudara. Nah, kalau seperti itu, bukankah hal ini sama dengan zaman sebelum air bah? Sama nggak saudara? Sama, kalau dulu mereka nggak perlu alat, mereka bisa komunikasi. Tetapi sekarang mereka bisa komunikasi menggunakan alat.
tetapi mereka sempurnakan di dalam otak manusia. Ini programnya si Elon Musk, sehingga nantinya nggak perlu bawa-bawa alat, nggak akan ketinggalan, kecuali kalau saudara dipenggal lehernya itu ketinggalan. Ya, jadi kita melihat bahwa sekarang ini kondisi keadaan dunia sudah sama seperti zaman Noah. Peringatan-peringatan yang Noah kasih ajarkan kepada manusia zaman itu, tanggapannya cuma satu: engkau orang gila, engkau orang yang sudah tidak waras. Tetapi Noah tidak peduli. Akhirnya Bapak Yahweh berkata apa? Manusia tidak mau, ya sudah, binatang-binatang saja yang masuk. Dan ternyata tidak semua binatang bisa masuk, saudara. Kalau kita membaca di dalam kitab Henokh, maka diceritakan di sana, semua binatang itu datang ke Noah. Tetapi saat binatang itu mau merunduk, Noah bilang, ayo masuk, masuk, saudara. Sama seperti sekarang. Semua orang boleh datang kepada bahtera Yeshua HaMashiach. Tetapi yang boleh masuk adalah orang yang mau mempraktekkan firman Tuhan, yaitu apa? Menjadi pelaku Torah. Makanya sangat-sangat sedikit sekali. Oleh sebab itulah saya katakan kepada saudara, kita harus sungguh-sungguh dengan Bapa Yahweh. Jangan jadikan kepahitan dan kekecewaanmu membinasakanmu. Masa kedatangan Yeshua sudah di depan mata. Kita tidak tahu kapan Yeshua itu datang. Tetapi saya katakan, kapanpun dia datang, kita harus selalu siap. Kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Dunia ini akan kita tinggalkan. Saudara, himpun iman. Itulah harta yang harus kita bawa kepada Bapa Yahweh. Dan percayalah, tiap-tiap hari saya berdoa untuk saudara-saudara agar jangan guling imannya. Saya juga berdoa untuk para netizen, para subscriber, supaya saudara bisa mengikuti polanya Tuhan, sehingga saat Yeshua datang untuk yang kedua kali, saudara menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bahwa zaman akhir di mana kami tinggal, kondisinya sudah sama seperti zaman Noah. Oleh karena itu, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu harus menjaga hati kami untuk selalu setia dan bahkan menjauhkan dari kepahitan hati, menjauhkan diri dari kebencian dan sebagainya. Terima kasih Bapak Yahweh, meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami, supaya kami lebih waspada. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Tidak ada pengumuman, tapi saya akan membacakan ucapan terima kasih dari Ibu Betty Arifin. Ucapan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Lukas Sutrisno, dan para jemaat. Saya Betty Arifin mengucapkan terima kasih atas dukungan doa untuk Karisa, cucu saya yang sekarang dalam masa pemulihan di rumah Tangerang. Bapak Yahweh memberkati. Inilah yang saya sudah bacakan, bahwa cucunya si Betty sekarang sudah kembali pulang, tidak di rumah sakit lagi. Oke, kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat.
Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, berikan kesehatan, berikan kekuatan, damai, sejahtera, dan sukacita. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang dalam kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau frifahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak domba. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua
yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu, disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu, disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya
yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.